Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memilih kita di akhir-akhir Ramadan, di waktu-waktu anugerah Allah semakin dicurah-curahkan, kita dipilih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu banyak orang lalai, kok ada orang dipilih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ibadahnya itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang ketika masuk pasar, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa, membaca zikir ketika masuk pasar. Di pasar banyak orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingat kepada Allah tatkala di suasana banyak orang yang lalai kepada Allah, maka
akan diberi pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mau habis, kita dipilih untuk masih mengisi akhir-akhir Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seperti itulah kehidupan yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari Ramadan, maka mereka para sahabat yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melalui lisan maupun melalui teladan, menghabiskan waktu-waktu akhir Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi daripada waktu-waktu Ramadan yang sebelumnya. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Karena di akhir-akhir Ramadan kadang banyak orang kendor amalannya. Mereka banyak pergi ke tempat-tempat yang umumnya banyak orang lalai di tempat-tempat tersebut, sehingga suasana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun berkurang. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 10 akhir Ramadan bagusnya adalah iktikaf di masjid. Sebab masjid adalah tempat yang memang punya keistimewaan membantu seseorang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3 hari atau 2 hari lagi ini, bagaimana kita habiskan potensi yang ada pada diri kita, tenaga kita, kesehatan kita, seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, bagaimana kita habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekati akhir Ramadan, anugerah Allah semakin banyak. Maka beruntunglah orang yang habis-habisan di akhir Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita tidak kendor mendekati akhir-akhir Ramadan, justru kita tidak kendor baca Quran kita, sholat sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah, bagaimana kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kita, mengkaji surat Al-Alaq. Al-Alaq, surat setelah At-Tin dalam susunan mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 1 sampai ayat 5 ini merupakan Al-Quran wahyu yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang uzlah, konsentrasi diri di Gua Hira untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk membaca. Iqra, bacalah. Jawab baginda Muhammad SAW, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang pandai membaca. Dan memang baginda Muhammad SAW sejak kecil, tumbuh muda sampai dewasa ini memang tidak belajar baca tulis. Ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril membacakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan malaikat Jibril. Sejak awal malaikat Jibril dalam surat Al-Alaq ini menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, bacalah. Termasuk membaca Al-Quran ini memang diperintahkan sejak awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Ketika orang baca Al-Quran hendaklah menyebut nama Allah. Setiap mau membaca Al-Quran hendaklah menyebut nama Allah yang telah menciptakan makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di antara proses penciptaan manusia, semula dari mani, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Maka Allah menciptakan dari mani yang sudah berubah jadi alaqah, segumpal darah. Terjemahan secara umumnya ini nanti diproses menjadi mudghah. Maka dari proses penciptaan manusia ini terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sperma yang merupakan bahan baku penciptaan manusia, tidak seluruh sperma ini Allah rubah proses dari satu tahap ke tahap yang lain menjadi manusia. Tidak. Ada sperma yang akhirnya rontok sebelum jadi alaqah, ataupun sperma ketika dirinya tidak diproses menjadi alaqah, maka ya tidak berproses menjadi manusia.
Maka alaqah ini biasanya istilahnya orang Jawa itu kalau lagi hamil muda itu hendaknya wanita itu menjaga betul kondisi tubuhnya karena masih rentan. Dari proses air sperma menjadi segumpal darah, setelah itu menjadi sekerat daging, di mana sekerat daging ini nanti ditiupkan roh. Maka proses yang menjadi segumpal darah ini biasanya masih rawan, maka supaya hati-hati, karena alaqah ini nanti peralihan dari sperma kepada sekerat daging, di mana sekerat daging itulah nanti yang akan ditiupkan roh. Kalau alaqah segumpal darah ini tidak dijaga, maka penciptaan manusia seperti ibaratnya gagal bahan bakunya, sehingga tidak terjadilah penciptaan manusia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Baginda Muhammad diperintahkan terus untuk membaca lagi dan lagi. Dan Tuhan Baginda Muhammad, Tuhan kita semua adalah Tuhan yang maha mulia. Manusia banyak salah, manusia banyak melanggar, tetapi Allah maha mulia, tidak langsung menghukum manusia. Lagi dan lagi diberi kesempatan, lagi dan lagi diingatkan, sampai Allah memberi batas akhir. Karena kehidupan manusia adalah kehidupan yang Allah ciptakan untuk dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tulis menulis dengan pena. Sesuai riwayat, manusia yang diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tulis menulis dengan pena adalah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Bukan berarti sebelum itu manusia tidak bisa membaca, tidak. Baginda Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah juga. Baginda Nabiullah Adam juga manusia yang tatkala berada di surga bisa melihat kepada tulisan-tulisan yang tertulis di surga, bisa melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di pintu-pintu surga dan sebagainya. Akan tetapi sesuai riwayat, ketika diturunkan di bumi, manusia yang Allah ajar pertama kali menulis dengan pena adalah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah yang memberi ilmu, Allah yang memberi pengetahuan. Buku tidak bisa memberikan ilmu. Ada orang yang sama-sama membaca buku yang sama, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
menganugerahkan ilmu yang berbeda. Allah lah yang memberi ilmu, dan Allah pula yang tidak memberi ilmu. Maka urusan ilmu ini Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, bahkan beliau Baginda Muhammad yang ilmunya tidak tertandingi oleh ilmu makhluk manapun. Beliau diperintahkan untuk berdoa, wakul, dan ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahilah untukku ilmu. Maka terkadang ada orang membaca kitab yang sama, ada orang membaca buku yang sama, tetapi yang satu dapat ilmu, yang satu tidak. Bahkan dirinya tersesat, bukan sebab bukunya, karena bukunya sama, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu dikasih ilmu, yang satu tidak. Ketika seseorang tidak dikasih ilmu, maka memahami apa yang dibaca sesuai nafsu, bukan sesuai ilmu. Maka penting bagi kita itu selalu minta ilmu warisan para nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Abu Jahal, demi Lata dan Uzza, andai aku melihat Muhammad sedang sholat, aku pasti akan menginjak lehernya dan benar-benar menyungkurkan wajahnya ke tanah. Manusia yang kafir ini benar-benar durhaka, telah melampaui batas. Ia tinggal di buminya Allah, makan rizki anugerah dari Allah, tetapi melanggar aturan Allah, menghina utusan Allah, menyepelekan perintah-perintah Allah. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Kapan manusia itu durhaka kepada Allah? Tatkala melihat dirinya telah berkecukupan dengan harta. Maka secara umum, ini secara umum, manusia tatkala berlimpah dunianya, maka semakin lalai, semakin banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dunia adalah nikmat yang bisa jadi azab tatkala tidak dibarengi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala tidak dibarengi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umumnya orang ketika tinggal di dunia, karena dunia ini tampak hijau, tampak segar, maka banyak orang yang tergoda, seperti hewan ternak yang tergoda tatkala melihat dedaunan yang hijau. Maka kalau hewan ternak ini melihat dedaunan yang hijau, kemudian dia rakus, dimakan lagi, terus dimakan, terus diambil sebanyak-banyaknya, tidak dinikmati, tidak dikeluarkan, dimakan sedikit, dinikmati, dicerna, kemudian dikeluarkan, makan lagi, dinikmati, dicerna, kemudian dikeluarkan. Tetapi dia makan terus,
rakus dengan dunia, akhirnya apa? Perutnya pecah, binasalah dia. Begitulah gambaran dunia. Inna ila rabbikar ruj'an, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Manusia di dunia semua akan kembali ke akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Betapa mengherankan ada orang yang melarang seorang hamba ketika hamba tersebut sholat. Yang melarang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Jahal. Hamba yang disebutkan dalam ayat ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi status tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba. Seseorang yang dinyatakan telah benar-benar menghamba kepada Allah, itulah derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpisah dengan yang namanya sholat. Sejak di Mekah, sejak sebelum diturunkan perintah sholat 5 waktu, bahkan sampai akhir hayat beliau sangat menjaga urusan sholat. Sholat yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa bacaan dan gerakan-gerakan, bukan sekedar ingat kepada Allah dalam hati. Ayat ini juga mengajarkan praktek sebagian orang yang mengaku sholat hanya dalam hati itu keliru. Kalau sholat itu hanya sekedar dalam hati, bagaimana Abu Jahal akan melarang? Wong apa yang dalam hati itu enggak tampak pada Abu Jahal. Tetapi kalau sholatnya itu dengan bacaan, dengan gerakan, maka karena itu tampak secara zahir, maka Abu Jahal bisa melarangnya. Yaitu yang dilarang adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus memberitahukan kepada kita, hamba tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memisahkan diri dari sholat. Sholat adalah hadiah terbesar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hadiah sholat itu sampai melakukan perjalanan yang khusus. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu, maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mengherankan. Saat itu memang termasuk yang berpengaruh di Mekah, yang mengurus Masjidil Haram, Ka'bah, Zam-Zam dan sekitarnya itu ya Abu Jahal. Tetapi mengherankan sekali
masjid yang memang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghadap kepada Allah. Nah ini kok ada tatkala ada orang sholat gitu, mendekatkan diri kepada Allah gitu, ini dilarang oleh pengurusnya. Sangat mengherankan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tetapi memang mengherankan kalau si Abu Jahal yang melarang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang itu memang dirinya itu mendustakan dan berpaling dari apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Allah melihat seluruh perbuatan Abu Jahal. Seluruh perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hati-hati kepada orang yang menjaga sholat. Hati-hati urusan sholat. Karena ini menjadi pelajaran bagi kita. Itu Abu Jahal yang melarang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk sholat, itu hendaknya hati-hati itu. Allah tahu apa yang dikerjakan oleh Abu Jahal, dan Allah nanti yang menguasai hari pembalasan. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang di posisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh sangat berbahaya orang-orang yang di posisi Abu Jahal. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti dari berbuat demikian, melarang untuk sholat, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang mendadak menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak mendirikan salat dan melarang beliau untuk menunaikan salat. Falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa, malaikat penjaga neraka. Jadi malaikat Malik penjaga neraka, kemudian ada malaikat zabaniyah juga yang berada di sana. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Kamu dilarang Abu Jahal jangan sholat, maka jangan ikuti larangan Abu Jahal, dan sujudlah, tetaplah sholat bersujud, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa saat Rasulullah SAW sedang mendirikan sholat, tiba-tiba Abu Jahal mendatanginya dan berkata, bukankah aku telah melarangmu melakukan ini? Rasulullah SAW
tetap bergeming. Abu Jahal berkata lagi, bukankah kamu sudah tahu tidak ada orang yang lebih banyak pengikutnya daripada aku? Jadi diancam, aku ini orang yang banyak harta. Tadi di ayat yang ke-7, ar-ra'a hustagna. Abu Jahal melihat dirinya sendiri, merasa telah berkecukupan dengan harta yang banyak. Kemudian dia juga merasa ya, teman-temannya banyak, ya, kelompoknya itu besar. Ya, maka ayat faliyad'u nadiyah, ya, biarkanlah dia memanggil kaumnya untuk menolongnya. Ini termasuk kesombongan lagi Abu Jahal yang berikutnya, mengandalkan materialismenya, kemudian mengandalkan kapitalismenya. Golongan besar, golongan banyak, golongan beruang. Atas keangkuhan Abu Jahal itu Allah menurunkan ketiga ayat yang telah disebutkan di atas. Maka kesombongan atas harta, kesombongan atas pengaruh, gitu. Banyak kelompok, gitu, besar kelompok, gitu. Itu yang menyebabkan orang itu sulit menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal mulai dakwah beliau, bahkan sebelumnya, Ka'bah itu masih digunakan untuk beribadah. Mereka masih tawaf, mereka masih mengerjakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meskipun sudah dicampuri dengan perkara-perkara yang tidak benar. Maka sungguh mengherankan tatkala Ka'bah memang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah ketika orang yang mendekatkan diri kepada Allah di situ dilarang. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Surat Al-Alaq ini surat yang diturunkan di Mekah, periode awal. Ketika orang itu akan menghidupkan agama, tantangannya nanti akan merasakan yang seperti dirasakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menghidupkan Masjidil Haram itu ada tantangan dari Abu Jahal. Tapi ingat, bagaimanapun Abu Jahal seperti itu nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat, tetap istiqomah. Maka baginda Rasulullah SAW diperintahkan, meskipun Abu Jahal melarang, wasjud, tetap sujud, tetap sholat, waqtarib, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba memang seperti itu. Hamba berbuat apapun hanya karena Allah, tidak melaksanakan sesuatu atau menghentikan dari sesuatu kecuali berdasarkan perintah Allah. Maka tatkala itu dikerjakan oleh baginda Muhammad, diikuti oleh para sahabat, memang prosesnya nggak langsung. 13 tahun di Mekah. Ini pun para sahabat sebagian ini sampai hijrah ke Habasyah. Baginda Muhammad SAW sendiri sampai ke Taif, tetapi di Taif malah menerima perlakuan yang lebih
lebih tidak sopan lagi. Kemudian akhirnya pindah ke Madinah. Setelah beberapa tahun di Madinah, baru Mekah terbuka. Inilah perjuangan. Inilah perjuangan. Maka seorang hamba hendaklah seperti ini. Maka sejak pertama kali Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa-apa itu bismillah. Kita ini hanya hamba, berangkat melaksanakan perintah Allah itu ya bismillah. Ini kalau enggak diperintahkan oleh Allah, yang membela kita siapa? Kita meninggalkan sesuatu kalau bukan ini melaksanakan perintah Allah, yang memberi pahala kita tidak melakukan sesuatu itu apa? Kemudian Iqra, bacalah wahyu pertama kali. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Solat tanpa ilmu, maka solatnya tidak sesuai arahan. Ngaji tanpa ilmu, maka ngajinya tidak sesuai arahan. Zikir tanpa ilmu, maka zikirnya tidak sesuai arahan. Ketika tidak sesuai arahan, maka janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk dirinya, karena tidak sesuai arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana akhir-akhir Ramadan kita renungi, puasa ini diwajibkan atas kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya diri kita bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, disertai keyakinan. Ayat yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka dalam melaksanakan perintah Allah, kita jangan sampai lalai dari Allah. Semua perintah Allah kita dahului dengan ingat kepada Allah, menyebut nama Allah. Tatkala meninggalkan sesuatu semata-mata karena untuk melaksanakan perintah Allah, tidak mengerjakan larangan Allah. Dan ini kutiba alaikum, lafaz alaikum itu atas kalian. Kita itu ya mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ujung kepala sampai ujung kaki diperintahkan untuk menahan dari kesenangan nafsunya, ditahan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, hatinya, pikirannya, seluruh anggota tubuhnya. Bagaimana berpuasa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menahan hawa nafsunya. Kok seperti itu? Maka lis-shaimi farhatani. Orang puasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama tatkala dia berbuka, kegembiraan kedua tatkala berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Tuhannya. Tatkala orang itu hidup di dunia, menahan nafsunya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mencari ridho Allah, semua itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Tatkala mendapatkan ridho Allah, maka kita akan digembirakan oleh Allah, di mana kegembiraan itu di luar ukuran apa yang dapat dicapai oleh pemikiran kita. Maka sisa-sisa akhir Ramadan kita isi dengan taubat, menyesali apa yang telah lewat, dan meniatkan sisa-sisa akhir Ramadan, bahkan sisa-sisa akhir kehidupan kita ini
untuk takwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti masih ada malam-malam ganjil, itu kita manfaatkan, karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bocorannya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak membocorkan kapan tepatnya, tidak membocorkan kapan tepatnya. Hanya saja seperti di kitab Inganatul Thalibin ataupun di kitab Al-Bajuri, itu para ulama itu menurut pengalaman mereka, ini menurut pengalaman mereka, ketika Ramadan diawali hari ini, maka mereka merasakan Lailatul Qadar itu di malam sekian. Kalau Ramadan dimulai oleh hari ini, misal hari Jumat, maka Lailatul Qadar mereka rasakan di malam sekian. Tapi itu pengalaman, tetapi ini pengalaman orang baik, gitu. Pengalaman baik itu ya perkara baik. Kalau tepatnya kapan, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan diturunkan Lailatul Qadar tahun ini, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya hikmahnya banyak. Nanti kalau orang itu tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar, nanti kalau yang sudah kelewat, nanti nggak semangat lagi. Lah kalau nggak semangat lagi, misal ya toh, weh Lailatul Qadar malam selawe dia ingin, wes karek 5 dino gak semangat. Lah wes kliwat, serah semangat wes. Nah justru itu berbeda dengan kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang semakin mendekati akhir Ramadan itu semakin menambah lagi kesungguh-sungguhannya dalam beribadah. Kemudian nanti kalau tahu bocornya tepatnya kapan, ya toh, manusia itu tahu Lailatul Qadar itu malam 27, oh berarti tadi malam. Kok ada yang tahu bocoran tersebut, kok malam itu justru digunakan untuk maksiat, ya toh. Oh ini berarti di saat waktu-waktu yang mulia dia kok bermaksiat. Ini pelanggaran yang nggak biasa. Orang itu kalau nyoret-nyoret dinding orang rakyat jelata gitu, itu kan ya itu pelanggaran, tapi kan dibaca oleh masyarakat itu pelanggaran yang ya kurang ajar, tapi enggak wah gitu. Tetapi kalau berani nyoret-nyoret dinding istana negara, wah ini berarti kurang ajarnya itu luar biasa. Orang itu kalau pacaran itu, wah ini pelanggaran, duk gone, duk WE, kok dimanfaatnya seperti WE dewi. Tetapi sebagaimana cerita Isaf dan Nailah, dua orang bukan suami istri, bukan sekedar pacaran, pacarannya itu di Ka'bah. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah jadi batu, jadi patung. Nah orang itu kalau tahu ini Lailatul Qadar ini, lah kok malah maksiat, ini bahayanya luar biasa. Lailatul Qadar rahasia Allah, wali Allah juga rahasia Allah. Kita nggak tahu, kita keliling di Temboro, kita ini ketemu wali ini si A, si B, si C, itu nggak tahu, itu rahasia Allah. Dan wali itu sudah punya amalan, termasuk amalannya mudah memaafkan orang. Lah nanti kalau yang menyakiti wali tersebut karena nggak tahu, saking bodohnya dia masih punya harapan, nggak putus asa untuk meminta maaf.
Kayak orang itu kalau nggak tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar, sampai akhir Ramadan tetap semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau wali itu siapa yang jadi wali kok bocor? Misal Pak Arif ini ternyata wali. Nah, nanti orang-orang yang sengaja menyakiti, wah, itu diumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kak ceritanya Abu Jahal ini terang-terangan memusuhi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhir kehidupannya itu tragis ya. Sampai nanti di akhirat pun ya akan menjumpai hukuman-hukuman yang mengenaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Dia dipandang intinya dia kerja sehari kerja dan disuruh kerja. Nggih. Zakat fitrah terutama yang akan segera kita kerjakan secara wajib. Zakat fitrah dibayar sekarang pun boleh, sejak awal Ramadan pun boleh. Tapi wajib zakat fitrah ketika seseorang mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian Syawal. Berarti kalau hari terakhir bulan Ramadan dia hidup, sudah berada di dunia, malam Lebaran juga masih ada di dunia, maka wajib zakat fitrah. Kalau siang hari Ramadan, hari terakhir Ramadan masih di dunia, tetapi enggak menjumpai malam Lebaran, maka enggak wajib zakat fitrah. Atau hari terakhir Ramadan belum ada di dunia, malam Lebaran baru lahir ke dunia, maka enggak wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah wajib bagi orang yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Kemudian urusan zakat fitrah, para ulama yang ilmunya bersambung-sambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga dari generasi ke generasi dalam urusan fikih ini 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 madhab. 3 madhab Maliki, Syafi'i, Hambali yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu menyatakan zakat fitrah harus dengan makanan pokok, tidak boleh dengan selain makanan pokok, tidak boleh dengan selain makanan pokok. Kalau makanan pokok satu daerah itu beras, zakat fitrah dengan beras. Karena tidak mungkin satu daerah ada makanan pokok, kemudian ketika malam Idul Fitri tiba-tiba makanan pokok itu lenyap, nggak ada sama sekali, nggak terjadi seperti itu. Makanan pokok penduduk satu daerah ya hari-hari yang dimakan. Maka sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berzakat fitrah dengan makanan pokok, maka daerah manapun yang makanan pokoknya apa, maka itu yang digunakan untuk berzakat, tidak diganti dengan yang lain.
Sebagaimana ada zakat kambing, kalau orang sudah punya sekian puluh kambing, atau zakat unta, kalau orang sudah punya sekian unta, waktunya zakat ya zakat dengan kambing atau dengan unta, bukan diganti dengan yang lain, bukan dengan uang. Kalau orang panen gitu, panen padi atau panen gandum atau panen kurma atau panen anggur, zakatnya ya dengan kurma, dengan anggur, dengan gandum, dengan padi, tidak diganti dengan yang lain. Ini madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian masih ada madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, sesuai apa yang mereka pegang teguh dari sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berpegang teguh bahwa yang diterima untuk zakat fitrah adalah gandum, baik gandum merah ataupun gandum putih, kemudian anggur dan kurma. Empat macam ini sesuai sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di satu daerah empat barang ini tidak ada ataupun langka, maka bisa menggunakan harga dari salah satu dari empat bahan ini, bahan makanan pokok ini. Kurma ya umumnya ini makanan pokok daerah-daerah yang identik dengan padang pasir. Daerah-daerah tropis jarang yang makanan pokoknya kurma. Maka menurut mazhab Hanafi, kalau memang kurma di situ bukan hal yang umum, kalau makanan pokok itu ya umum berada di daerah itu. Ketika langka, maka bisa menggunakan harganya kurma, bukan harganya makanan pokok daerah situ, tapi harganya kurma atau harganya anggur atau harganya gandum, baik gandum merah ataupun gandum putih. Seperti itu. Maka tertib dalam madhab seperti ini yang enggak nyampur loh ya. Ini jalur keilmuannya itu dipegang orisinilitasnya, gitu. Tetap orisinil gitu. Nah, itu ya memang kalau madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, zakat dengan makanan pokok daerah setempat. Kalau madhab Hanafi, zakat dengan gandum, anggur ataupun kurma. Kalau enggak, dengan harga barang-barang tersebut. Tidak ada zakat uang dihargai dengan beras, tidak. Dari empat madhab ini. Kemudian tasarrufnya zakat. Tasarrufnya zakat termasuk zakat fitrah itu kepada fakir miskin. Fakir miskin itu cara mengenalinya mudahnya untuk kebutuhan makanan pokok, kebutuhan pokok harian, beras, gitu. Kemudian ya supaya jadi makanan, beras supaya jadi makanan. Misal kalau orangnya sendirian belum punya keluarga, makan itu karena daerahnya masing-masing, maka fakir miskin itu sesuai daerahnya masing-masing. Maka para ulama dari empat madhab mengatakan nggak boleh, pendapat yang kuat nggak boleh memindah zakat dari tempat semula. Kalau saya domisili di Temboro, maka zakat saya nggak dipindah ke Madiun, nggak dipindah ke Nganjuk dan sebagainya. Karena nanti apa? Gitu,
Pertama, zakat itu untuk kesejahteraan fakir miskin setempat, gitu. Lah, taraf ya, ekonomi daerah itu beda-beda. Misal gitu, di Jawa dengan di Kalimantan, Jawa Timur dengan Kalimantan Selatan misal. Di Jawa Timur ya, misal makan satu piring itu 5.000, maka di Kalimantan sana makan satu piring itu 10.000. Jadi beda. Mungkin kalau di Jawa Timur dia kecukupan karena setiap hari penghasilannya 30.000 misal, padahal untuk makan cukup 15.000. Tetapi kalau di Kalimantan sana bisa tidak kecukupan, seperti itu. Maka dikalkulasi kebutuhan pokok, kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan, sandang, pangan, papan. Orang kalau belum punya rumah itu ngontrak, misal di Temboro kontrakan itu misal sebulan 500.000 untuk makan, gitu. Makan yang umum loh ya, bukan makan orang yang dalam keadaan seperti dijajah. Kalau keadaan dijajah itu ya makan telo pun jadi, itu bukan bisa-bisa makanan istimewa. Makanan yang umum, kalau umumnya beras ya pakai beras, lauknya ya dalam satu pekan itu setidaknya daging ya, semisal ayam ya pakai ayam. Kita membahas yang standar umum. Kalau untuk urusan makan kok habis 600.000, untuk tempat tinggal 500.000 misal, untuk pakaian misal 100.000, berarti butuh 1.200.000. Kok penghasilan bulanan nggak ada 1.200.000? Ya ini berarti orang miskin. Kalau penghasilannya nggak ada setengahnya 1.200.000, itu orang fakir, lebih parah dari orang miskin. Jadi kebutuhan pokoknya misal 1.200.000, kok penghasilan dia bulanan itu setengah dari 1.200.000, 600.000 lebih ya. Tapi nggak sampai 1.200.000, itu orang miskin. Kalau penghasilan di bawah 600, itu berarti dia orang fakir. Seperti itu. Tetapi kadang orang itu kecukupan sebab kerja. Tapi ada orang kecukupan sebab harta. Misal dapat hadiah. Kalau Pak Arif tiba-tiba dapat hadiah dari Pak Presiden, duit 1 triliun. Meskipun nggak kerja, nah kalau buat makan 1.200.000 itu wis jek susuk pirang-pirang gitu. Dari 1 triliun itu jek susuk pirang-pirang. Maka ini bukan orang miskin, apalagi orang fakir. Nah dia nggak kerja loh, nggak kerja, tapi duit dia itu sudah mencukupi. Nah biasanya 1 triliun tergoda istri 4, gitu. Seperti itu. Tetapi enggak ukuran nggih, istri 4 itu enggak ukuran kaya atau enggak. Para sahabat itu kadang istrinya lebih dari 1, suatu ketika itu kadang yang mengalami kemiskinan juga. Wong rizki itu yang ngatur Allah. Ya saat nikah awal-awal ya duitnya banyak, tiba-tiba bangkrut ya. Tapi istrinya sabar-sabar gitu. Dilakoni bareng gitu. Jadi tetap 4. Jadi tetap 4 gitu. Jadi bisa saja orangnya miskin tapi istrinya 4, itu bisa saja. Karena para sahabat itu yaitu sekali lagi resepnya ketika mereka ditanya oleh generasi setelah sahabat, kenapa Rasulullah SAW bersabda gitu, infaknya para sahabat itu gitu, 1 so atau 1 kurma setengah kurma itu nilainya lebih ya, lebih luar biasa, lebih istimewa di sisi Allah dari infaknya 1 gunung Uhud ya, selain para sahabat itu.
Maka dijawab para sahabat, gitu, kami ini lebih zuhud kepada dunia, lebih cinta kepada akhirat. Kurang lebihnya seperti itu. Para sahabat itu kalau urusan akhirat itu cintanya luar biasa. Kalau dunia suruh melepaskan itu ya ringannya luar biasa. Itu ganti generasi setelahnya itu aja sudah merosot. Sudah merosot. Kita itu kadang ya untuk melepaskan 10.000, melepaskan 100.000, itu kadang itu perlu termenung lama dulu. Piye terus. Tapi kalau kita cerita kehidupan para sahabat, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far, gitu. Seingat saya seperti itu. Ngasihkan seorang wanita, nenek-nenek, gitu, 1000 kambing. Sayyidina Husain begitu pula. Kemudian Abdullah bin Ja'far, seingat saya, itu 2000. Berarti nenek itu saat itu dapat 4.000 kambing. Bayangin kalau satu kambing itu harga 2 jutaan, 1000 aja sudah 2 miliar. Berarti 4.000 itu berarti sudah 8 miliar. Ngelepas duit segitu itu tuh ringan. Ringan. Kalau kita masya Allah berat. Nang masjid gur ngesai duit 10.000. Dene nah memang kuwi tok. Terus teko masjid digerayai kok gak eneng. Wis kepikiran gitu. Salat yang gak khusyuk ya toh. Baca Quran males ya toh. Wiridan yang gak konsentrasi. Ya kadang yang maklum gitu, umat akhir zaman gitu. Ya memang dimaklumi, Kok tetap amal agama itu sudah luar biasa, gitu. Insya Allah. Tapi ya kita harus juga ngerti kenapa para sahabat itu begitu istimewanya. Sampai mereka itu diridhoi Allah, nasnya ada dalam Quran. Ada nas Quran bahwa mereka diridhoi oleh Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada nas dalam Quran. Yaitu secara dohir aja tampak ya toh. Mereka itu kalau urusan kehilangan dunia itu begitu ringan ya toh. Tetapi kalau mereka kok sampai kehilangan akhirat, itu masya Allah sedihnya itu luar biasa. Akhirat itu sangat dicintai oleh mereka. Insya Allah nih. Nah, kita itu belajar ya, bagaimana tetap ya toh, suasana itu teringat-ingat supaya hatinya tetap nyambung. Kereta itu meskipun gerbong barang, tetapi tetap nyambung dengan lokomotifnya ya toh. Lokomotifnya itu mungkin awal itu ya gerbong eksekutif, nanti semakin ke belakang ekonomi, semakin ke belakang ya barang-barang gitu. Ya selama kita itu ditempatkan di gerbong barang, selama masih nyambung dengan lokomotif, tujuannya kemana juga akan sampai gitu. Selama kita ini hati kita masih nyambung terus dengan generasi sebelumnya sampai nyambung dengan lokomotifnya baginda Rasulullah SAW, insya Allah nyampe ke surga. Insya Allah nggih. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesaenan lan barokah, tertupun sedaya kawanan lan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.